Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara di dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, yang paling rumit dan paling susah untuk kita hadapi dalam hidup adalah kebencian. Tentu tak mudah berjumpa dengan, apalagi berbincang dan merasa nyaman dengan orang yang kita benci atau membenci kita. Maka pertanyaannya adalah, ketika Yesus meminta untuk kita mencintai orang yang membenci kita dan mendoakan orang-orang yang memusuhi kita, atau supaya kita tidak terluka dan sakit karena dibenci, maka apa tips yang bisa kita bangun di dalam diri? Kalau kita renungkan lebih dalam, arti menjadi Katolik atau pengikut Kristus adalah yang paling dalam yang Tuhan anugerahkan kepada kita melalui Yesus, itu Roh Kudus. Dalam beberapa pertemuan AAP, saya sering mengatakan bahwa keistimewaan kita adalah anugerah Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang akan memampukan dan menguatkan kita untuk tetap bisa mengasihi walau dilukai dan disakiti. Dan kemarin dalam perayaan Natal, saya mengingatkan kembali bahwa tak mudah untuk menjadi kaum minoritas di tengah mayoritas, dan tak mudah menjadi orang-orang pengikut Yesus di tengah orang-orang yang mungkin tidak suka dan bahkan membenci Yesus, atau tidak mudah menjadi orang baik dan benar di tengah orang-orang yang tidak mencintai kebaikan dan kebenaran. Yesus paham betul keberadaan kita seperti itu. Itulah yang membuat Yesus merasa bertanggung jawab untuk memberikan kita anugerah yang tak dimiliki oleh dunia dan tak dapat diberikan oleh dunia, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah anugerah istimewa untuk kita dari Allah. Dan jangan lupa, gereja resmi didirikan waktu Pentakosta.
saat dimana Roh Kudus itu dianugerahkan kepada kita. Maka tidak ada gereja tanpa Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang menjadi penopang dan modal utama untuk kita berani mengaku sebagai orang-orang gereja. Tanpa Roh Kudus, gereja tidak bisa hidup, gereja tidak bisa bermisi, dan ia tidak bisa bertumbuh dan berkembang. Roh Kudus inilah yang menjadi motor penggerak hidup menggereja, sehingga gereja kita walaupun dimusnahkan, dibakar, atau tidak diizinkan untuk membangun gereja, gereja tidak pernah mati, gereja tidak pernah binasa. Bahkan dalam posisi-posisi terjepit, gereja tetap bertumbuh dan berkembang pesat. Mungkin kita masih ingat kasus 121 yang waktu itu terjadi bersamaan Sambas, habis itu Ketapang, ada Mataram juga. Dan apa yang terjadi setelah kerusuhan di Mataram, NTB? Orang Katolik justru bertumbuh dan berkembang dengan pesat. Gereja dibakar, gereja dihancurkan, tapi justru orang-orang Katolik bertumbuh dan berkembang dengan pesat. Kenapa? Karena modal kehidupan kita adalah roh. Dan Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk mampu tetap mencintai orang yang membenci kita dan tetap mau berdoa untuk orang yang memusuhi kita. Itulah kasih. Ketika kita mampu mencintai mereka yang membenci dan mereka yang memusuhi kita. Kita tidak hanya sekedar punya cinta, tapi kita harus punya kasih. Dan kasih inilah yang menjadi kekuatan dan anugerah utama dari Allah untuk kita. Ketika kita merayakan Natal, maka itu bukan tentang bayi Yesus yang ada di kandang, tapi yang paling penting adalah apa yang membuat Yesus menjadi bayi. Ini mungkin menjadi sebuah refleksi menarik untuk kita untuk memaknai Natal. Apa yang membuat Yesus bisa menjadi bayi? Bukan soal bayi Yesus yang bisa lahir sebagai manusia. Maka kalau kita flashback ke sejarah awal tentang pembentukan Yesus sebagai seorang manusia di dalam rahim ibu, maka kita bisa dapat menemukan bahwa itu adalah roh yang membuat dia hidup. Roh Kudus. Yesus itu pertama dibuahi oleh roh. Rohlah yang mengandungi Maria untuk membentuk seorang bernama bayi Yesus. Dan Bapak Ibu, kalau kita juga kembali ke belakang untuk melihat hidup kita masing-masing, juga dapat kita temukan bahwa tidak ada manusia yang terbentuk menjadi manusia atau janin di dalam rahim ibu kita masing-masing kalau tidak ada roh. Bahkan dalam nada guyon dan dalam nada yang agak vulgar, waktu memberikan weekend MA, saya mengatakan bahwa para pasutri, kamu kalau punya anak atau waktu kamu mau buat anak, apakah kamu melakukan hubungan tanpa bernafas? Tidak ada mayat yang bisa membuat anak, tidak ada boneka yang bisa membuat anak, tidak ada patung yang bisa membuat anak, hanya manusia yang bisa membuat anak. Dan manusia itu apa dan siapa? Dia yang bernyawa. Mayat tidak bisa membuat manusia. Jadi hanya ketika manusia itu masih ada nyawa, maka ia bisa membuat manusia. Pertanyaannya, nyawa itu dari mana? Nyawa itu dari mana? Dan nyawa itu punya siapa? Dan apa yang membuat kita mati ketika nyawa itu diambil kembali? Dalam referen Mazmur dan juga dalam pengakuan Stefanus, yang terakhir yang dilakukan adalah, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mengembalikan roh kepada Tuhan, karena roh itu dianugerahkan Tuhan kepada kita. Nah, untuk kita, refleksinya adalah ketika kita bisa bergerak, ketika kita bisa berjalan, ketika kita bisa berpikir, ketika kita bisa berbicara, ketika kita bisa bekerja, sadarkah kita bahwa justru karena Tuhan tidak mengambil roh itu dari dalam pribadi kita, makanya kita bisa hidup? Seringkali kita melakukan aktivitas dari hari ke hari, kita berpikir dan berbicara, kita bekerja dengan tanpa kenal lelah,
tapi kita lupa Tuhan yang setiap detik menganugerahkan nyawa itu. Kalau pada saat itu Tuhan cabut, kita mau apa? Dan inilah yang dimaksudkan oleh kitab suci ketika dalam Injil Yesus berbicara tentang roh, pentingnya hidup oleh roh. Dan roh itu bukan hanya membuat kita bisa bernafas. Roh itu bahkan bisa membuat hal-hal yang mustahil untuk kita lakukan, tapi bisa kita lakukan. Contohnya tadi seperti itu. Tidak mungkin kita mampu mencintai orang yang membenci kita dan mendoakan orang yang memusuhi kita kalau tidak ada Roh Kudus bekerja di dalam diri. Hanya ketika ada Roh Kudus kita mampu untuk melakukan itu, karena Roh Kudus menganugerahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, pengampunan, dan beberapa buah-buah lain dari Roh Kudus. Dan lagi-lagi, di mana kita bisa dapat Roh Kudus? Ada banyak orang berbicara Roh Kudus, tapi yang orang tidak paham adalah Roh Kudus hanya bisa dibagikan oleh mereka yang terurapi. Siapakah orang yang terurapi? Hanya dalam gereja Katolik ada orang terurapi, yaitu imam. Dan ketika kita menerima setiap sakramen, itu adalah anugerah roh, karena dianugerahkan oleh tangan-tangan terurapi. Di tempat lain orang boleh berbicara roh, tapi orang itu terurapi apa enggak? Nah, ini pertanyaan. Ketika kita menerima tubuh Kristus, itu kita terima hosti yang dikonsekrasi melalui tangan kaum terurapi dengan doa epiklesis, pencurahan roh, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Baru ia menjadi tubuh Kristus. Tidak semua tangan, tapi tangan terurapi. Dan imam waktu ditabiskan digosok semua tangannya pakai minyak, simbol dianugerahkan Roh Kudus. Dan lagi-lagi boleh punya banyak pendeta, tapi cukup punya satu imam. Itulah orang terurapi. Contoh lain, ketika kita menerima penitensi, pengampunan atas dosa dalam sakramen tobat, semua orang boleh menganggap diri suci dan kudus dan penuh Roh Kudus, tapi kalau dia tidak terurapi, dia tidak punya kuasa untuk melepaskan orang dari dosa. Hanya imam. Atau juga ketika kita berbicara tentang sakramen orang sakit, itu kan minyak yang diurapi. Orang bisa mengurapi minyak apa saja, tapi apakah itu diurapi oleh kaum terurap? Siapa yang bisa sembarang beri minyak suci? Boleh punya banyak minyak wangi yang mahal, tapi hanya ada satu minyak suci, itu hanya bisa diberikan oleh kaum terurap, karena memang pribadinya terurapi oleh roh. Bapak Ibu, kalau ikut acara tabisan, Anda bisa melihat sebuah ritus tabisan, bagaimana roh itu dicurahkan kepada orang yang akan ditabiskan. Tidak mudah. Makanya kemudian kenapa untuk menjadi imam itu tidaklah mudah. Walaupun kita kadang terlalu mudah menjatuhkan imam, tapi perjuangannya susah. Ini ada frater 2 orang, baru mereka tingkat 1-2, tidak mudah. Belum lagi sampai ke tingkat 6, oh ngeri. Karena memang orang itu harus dipersiapkan, nanti dia menjadi kaum terurapi. Yang mungkin ingin saya katakan bahwa itu urapan khusus, tapi kita semua sudah terurapi juga ketika kita menerima sakramen baptis. Makanya juga ada perbedaan yang sangat mendalam antara baptisan Katolik dan baptisan Kristen. Kita ada pengurapan roh. Kalau teman-teman Protestan, cebur saja kau di kolam yang besar. Kita boleh cuma air setetes saja, itu tidak terlalu, ini itu simbolik. Tapi pengurapan roh, itulah Roh Kudus. Makanya Yohanes bilang apa? Aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang datang setelah aku akan membaptis kamu dengan air dan roh. Itulah gereja Katolik. Roh tercurah melalui mereka yang terurapi.
Makanya saya bilang kita beruntung jadi orang Katolik karena kita selalu dianugerahkan Roh Kudus. Ini kan soal percaya. Kalaupun ada teori yang mengatakan bahwa roh dicurahkan kepada kita melalui tangan-tangan terurap, dalam hal ini imam, tapi kalau kita tidak punya iman juga tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Ini butuh iman. Iman itu artinya menggantungkan diri pada apa yang kita anggap pemberi kehidupan dan penjaga kehidupan. Dan seluruh ritus gereja Katolik, entah sakramen Ekaristi, entah sakramen-sakramen lain, adalah momen-momen penganugerahan Roh Kudus. Kita setelah dibaptis ditambah lagi dengan sakramen Krisma, ditambah lagi sakramen-sakramen lain, sampai dengan kita mau mati ada sakramen orang sakit, sakramen minyak suci. Dan lagi-lagi ini hanya dalam gereja Katolik. Maka paling penting adalah bagaimana merawat roh dan terus membaharui roh. Kita sering menyepelekan dan tidak betul-betul memanfaatkan anugerah roh yang Tuhan telah berikan kepada kita lewat sakramen-sakramen gereja. Saya sendiri mengalami banyak arti kekuatan dan kehadiran roh di dalam diri untuk sebuah prestasi. Mungkin dulu pernah saya menceritakan ketika di seminari tinggi, waktu baru masuk tingkat 1 belajar filsafat, saya rasa kok pening-pening. Waktu itu saya minta kepada pembina untuk berhenti, karena saya rasa belajarnya berat sekali, dan bukan karena berat, tapi entah karena apa rasanya pening terus. Lalu saya pergi ke pembina dan minta untuk berhenti. Apa katanya? Kamu berdoa dulu, jangan cepat-cepat minta berhenti baru masuk juga. Terus saya berdoa, novena, saya coba bertahan. Dan setiap kali sebelum ujian, kita akan punya setumpuk diktat yang harus diuji. Satu hari ada 3 mata kuliah, dan kalau satu mata kuliah setumpuk ini bahannya, itu punya otak seencer apapun susah. Maka setelah baca dan belajar, kan tidak bisa masuk di otak semua. Lalu berdoa. Biasanya saya sebelum ujian selalu membuat novena khusus, dan doanya singkat saja. Tuhan, Engkaulah yang menciptakan saya, Engkaulah yang menganugerahkan kemampuan akal budi kepada saya, dan Tuhan tahu saya sudah belajar. Saya sudah memperjuangkan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan, tapi Tuhan ternyata otak saya terbatas. Saya tidak mampu menguasai diktat ini untuk besok dipakai ujian. Saya cuma menyerahkan diri supaya Roh Kudus-Mu tetap bekerja ketika otak saya terbatas. Sudah ikut ujian, dan ternyata enteng-enteng saja ikut ujian. Hasilnya apa? Semester setelah saya minta mau keluar, itu ada satu mata kuliah yang paling sulit, yang mungkin 80% fraternya selalu Herr. Dosennya orang Polandia, teman kelasnya Paus Yohanes Paulus II, namanya Józef Binasek. Nanti bisa tanya frater mereka. Mata kuliah yang paling berat untuk orang belajar filsafat namanya epistemologi dan metafisika. Itu paling berat. Tapi setelah mengikuti ujian, ternyata saya dan 3 teman saya, kami dapat nilai 10 dari yang paling sulit itu. Ya, mungkin kesannya agak menyombongkan diri, tapi yang saya mau katakan bersaksi tentang arti kehadiran roh di dalam diri kita. Dan masih ada banyak pengalaman hidup yang menunjukkan bahwa ketika kita membiarkan Roh Kudus bekerja, jangan takut untuk tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan yang paling sulit dan paling susah pun selalu akan kita lakukan. Bahkan dalam Injil Yesus bilang apa? Kamu tidak usah takut kalau kamu dibenci, ditolak, diadili. Ikut saja. Pasrahkan diri saja. Nanti Tuhan akan mengirimkan kamu Roh Kudus, dan Roh Kudus akan membantu kamu untuk berbicara. Dan apapun yang kamu bicarakan tidak dapat ditentang dan dilawan oleh lawan-lawanmu. Dan saya sendiri mengalami banyak hal itu. Bapak Ibu tahu bahwa misalnya dalam sehari saya harus misa 3 kali dan khotbahkan bacaan yang sama, bisa saya khotbahkan secara berbeda.
Tentu bukan karena saya yang hebat, tapi karena percaya bahwa ini kan sabda Allah yang diwartakan. Biarkan Roh Kudus bekerja. Dan sebelum berkhotbah selalu pergi ke depan tabernakel, dan apa yang dilakukan di sana? Berdoa. Tuhan, sekarang saya mewartakan sabdamu. Tentu Tuhan tahu apa yang terbaik untuk diwartakan, bukan untuk namaku, tapi untuk nama Tuhan. Saya cuma percaya dengan apa yang menjadi moto untuk tabisan saya. Aku tidak seorang diri, sebab Bapa selalu menyertai aku, lalu berbicara. Termasuk sekarang saya berkhotbah untuk Anda pun memang saya tidak siap. Cukup baca kitab suci sambil kita beraktivitas, membayangkan isi kitab suci, mencoba mencarinya dalam hidup, coba memaknai dengan pengalaman hidup kita, lalu biarkan Tuhan bekerja. Dan saya pikir ini bukan hanya untuk imam saja, untuk kita yang sudah dianugerahi Roh Kudus. Kita semua sudah dibaptis, kita ada Roh Kudus, kita semua sudah krisma. Di dalam sakramen-sakramen dan ekaristi kita telah terima Roh Kudus. Mari pakai roh itu untuk hidup. Natal paling penting bukan soal bayi Yesus yang ada di kandang, tapi roh yang membuat Yesus menjadi seorang manusia yang lahir ke dunia. Dan roh itulah yang perlu kita timba untuk lahir kembali Yesus di dalam jiwa kita, untuk membaharui kembali hati dan pikiran kita. Kalau Roh Kudus kita biarkan terus menggerakkan dan mencerahkan hati dan pikiran kita, tidak usah takut. Ada kepenatan, tetap bisa diatasi. Ada hal-hal yang buat kita stres, kita masih bisa tersenyum dan tertawa. Kenapa? Bukan kita, nanti Roh Kudus yang bekerja. Dan itulah yang membuat Stefanus berani untuk tetap tersenyum dan menyapa mereka yang membenci dan membunuh dia. Bahkan ketika ia hendak dirajam, ia menengadah ke langit, ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus ada di sebelah kanannya. Lalu ia bilang apa? Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Lalu dia mau dibunuh. Dan apa kata terakhir? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kata-kata siapa itu? Itu kan kata-kata Yesus disalib. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Inilah Katolik. Jangan sampai kita tidak memakai anugerah Roh Kudus untuk seluruh hidup kita, untuk pikiran kita, untuk perasaan kita, untuk perkataan kita, untuk pekerjaan kita. Tuhan menganugerahkan roh untuk kita, untuk membantu mengatasi ketidaksempurnaan dan ketakmampuan manusiawi kita. Semoga Tuhan memberkati.